Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat tahun baru 1 Januari tahun 2023. Kita harus lebih semangat lagi memasuki tahun yang baru ini, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Marilah kita memulai ibadah syukur tahun baru ini dengan kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Raja Shalom, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa untuk penyertaan, perlindungan, dan kemurahan Tuhanlah kami bisa melewati tahun 2022 dengan selamat, damai sejahtera, dan penuh sukacita, sehingga kami memasuki tahun yang baru ini, hari Minggu 1 Januari tahun 2023, dengan penuh ucapan syukur kepadamu ya Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Jadilah kiranya ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry pada pagi menjelang siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi
Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu 1 Januari tahun 2023 di tahun yang baru ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kita beritakan bisa menjadi pedoman, kekuatan, dan terang bagi jalan hidup kita. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan di hari yang baru, di tahun yang baru, Minggu 1 Januari 2023, kami masih diberikan kesempatan untuk memberitakan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, dan saat ini Tuhan berfirman-Lah, kami semua sudah siap mendengarkan dan mengamalkan firman-Mu. Pimpinlah mulut perkataan hamba-Mu ini Allah Roh Kudus, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 1-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di tahun yang baru ini, hari Minggu 1 Januari 2023, menceritakan tentang orang-orang Majus. Ya. Siapa itu orang-orang Majus? Kalau menurut penyelidikan, orang-orang Majus itu asalnya dari Persia. Kalau sekarang itu gabungan Iran dan Irak, ya, di Timur Tengah. Iran yang ibu kotanya Teheran, Irak yang ibu kotanya Baghdad. Itulah asal dari orang-orang Majus yang ada dalam cerita kita baca tadi. Orang-orang Majus ini kalau menurut historis, mereka adalah satu suku
di zaman Raja Babilonia waktu itu Nebukadnezar, itu suku Magi ya, itu ada di daerah Mesopotamia, sekarang Irak ya. Suku Magi ini yang akhirnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia Majus adalah orang-orang pandai ya, pandai tentang ilmu perbintangan, yaitu astronomi dan astrologi. Jadi mereka bisa melihat perbintangan dan mereka tahu apa yang terjadi. Itulah orang-orang Majus. Tapi mereka bukan ahli-ahli ilmu sihir ya. So kalau mereka ahli ilmu sihir supernatural, mereka tidak perlu tanya sama Raja Herodes ya, di mana raja baru lahir. Mereka bisa pakai supernaturalnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang kaya. Mereka kaya ya. Kalau di King James Version Alkitab mengatakan mereka 3 wise men, 3 orang bijak, 3 raja. Kenapa mereka disebut 3 orang bijak? Karena mereka itu orang-orang bijaksana, orang pintar secara ilmu pengetahuan. Dan sebenarnya mereka kalau di bangsa Israel mereka kayak suku Lewi. Tapi kalau suku Lewi itu untuk melayani Tuhan ya, mereka tidak. Mereka itu untuk dipanggil raja, untuk diminta nasihat. Raja Nebukadnezar sampai Raja Darius Agung di kerajaan Media Persia. Itulah asal-asal orang Majus pertama ya. Mereka orang-orang pandai yang tinggal di istana dan mereka disebut raja-raja karena mereka juga kaya raya ya, tapi pintar-pintar. Dan dari pembacaan kita tadi, orang Majus ini ketika mereka melihat bintang di timur, jadi mereka berada di Persia ya, kalau sekarang negara Iran atau Irak. Mereka melihat di timur ada bintang yang timbul ya, muncul. Bintang itu kita sebut bintang Bethlehem. Bintang Bethlehem ini ternyata pernah baru-baru juga muncul yang ditangkap oleh NASA, Badan Antariksa Amerika, pada tanggal 21 Desember tahun 2020. Jadi bintang Bethlehem muncul lagi baru-baru 2 tahun lalu ya. Dan ternyata itu terjadi pandemi ya, pandemi COVID. Tapi kalau kita lihat di bintang Bethlehem yang timbul di sekitar tahun 4 sampai 7 Masehi, sebelum Masehi, itu menurut orang Majus karena mereka ahli perbintangan, ada raja Israel yang baru lahir. Makanya mereka pergi ke Israel. Ya, kalau kita lihat di gambar-gambar mereka naik onta. Jaraknya itu sekitar 2.900 km. Ya, sama kalau di Pulau Jawa, kita dari Surabaya ke Jakarta pulang balik. Malah pergi lagi 2.900 kilo. Jadi 3 kali Jakarta, Surabaya, balik lagi, pergi lagi. Itu jaraknya cukup jauh ya. Dan orang-orang Majus ini akan melewati daerah-daerah yang rawan bencana, rawan perampokan, orang-orang jahat. Tapi lihat tekad mereka luar biasa ya. Mereka dengan melewati perjalanan yang sulit, yang memakan waktu yang cukup lama, tentu ini memerlukan pengorbanan, waktu, perasaan, ya banyak pengorbanan. Dengan satu tujuan, mereka mau pergi bertemu Raja Agung yang baru lahir di Israel, dan mereka datang untuk menyembah. Buktinya mereka datang membawa juga persembahan yang kita tahu adalah emas, kemenyan, dan mur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, menurut cerita setelah perjalanan jauh, mereka tiba di Yerusalem. Di Yerusalem pada waktu itu yang berkuasa Raja Herodes ya. Raja Herodes ini keturunan Edom ya. Edom itu Esau ya. Kalau bangsa Israel keturunan Yakub. Ini sekarang orang Israel diperintah oleh Raja Herodes keturunan dari Esau. Sebenarnya mereka bersaudara ya, anak dari Abraham ya. Ishak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari,
Kita lihat kemudian orang-orang Majus ini, mereka ikut bintang waktu mereka lihat, terus 2 kali saja bintang ini muncul ya. Waktu mereka meneropong, mereka lihat di timur, mereka ke Israel. Kemudian ketika sampai di Yerusalem, mereka tidak tahu di mana raja itu baru lahir. Makanya kalau ada orang bilang orang Majus ini pintar sihir, mereka tidak tahu kalau mereka pintar sihir bisa meramal. Mereka tahu di mana Tuhan Yesus lahir, tapi mereka tidak tahu. Jadi mereka tanya sama Raja Herodes, karena mereka tahu Raja Herodes waktu itu Raja Israel yang memerintah Israel. Di mana raja baru lahir itu? Waktu orang Majus dan rombongannya datang di Yerusalem, gemparlah. Kalau kita ikuti pembacaan ini, gemparlah seisi Yerusalem dan juga Raja Herodes. Gempar artinya mereka terkejut. Kenapa orang di Yerusalem terkejut? Karena orang-orang Majus ini bukan cuma 3 orang yang seperti kita tahu ya. Yang nama-namanya kita tahu adalah siapa? Baltasar, Kaspar, dan Melkior. Dan ada lagi yang keempat, Artaban ya, kalau menurut cerita legenda. Mereka bukan cuma bertiga, tapi mereka itu hampir 100 orang. Kenapa hampir 100 orang? Karena mereka ini adalah orang-orang kaya yang membawa emas dan banyak persembahan. Mereka perlu prajurit-prajurit. Dan memang orang-orang Majus punya pengawal-pengawal ya, tentara-tentara. Karena mereka seperti raja-raja kecil lah di daerah Persia sana atau Iran sekarang ya, Iran. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika rombongan orang Majus ini yang hampir 100 orang masuk kota Yerusalem, mereka kaget, ada apa ini? Ternyata sampai di istana, Herodes pun kaget. Karena ternyata pertanyaan orang Majus, di mana raja baru lahir? Tentu Herodes kaget, berarti dia terancam akan diganti ya. Makanya dia licik, Herodes licik. Dia tanya sama, dia juga enggak tahu kan? Dia tanya sama ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat, yaitu imam-imam di istana di Bait Allah. Dan imam-imam berkata, kalau menurut nubuat Nabi Mika, di kitab Mika 5 ayat 1, raja yang baru lahir itu di kota Bethlehem, kota Daud. Makanya Raja Herodes panggil para Majus itu, kamu cari dia ya. Kalau kamu sudah ketemu, kasih kabar sama aku juga mau pergi menyembah dia. Padahal kita tahu cerita kemudian, Herodes berniat jahat ya, mau bunuh raja baru lahir itu, supaya dia tidak diganti sebagai raja. Itu pikiran Raja Herodes. Dan menurut firman Tuhan tadi, mereka berjalan, akhirnya mereka lihat itu bintang. Ini kedua kali mereka lihat. Bintang itu berhenti di atas rumah tempat Tuhan Yesus berada. Jadi bukan lagi dia di kandang domba ya. Kalau kita di hari Natal kita bahas tentang gembala-gembala yang pergi ke Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus baru lahir. Karena malaikat bilang, hari ini baru lahir. Jadi baru lahir waktu gembala-gembala ya. Jadi masih bayi ya. Itu di kandang domba, di Migdal Eder, di padang Efrata. Tapi orang Majus datang, bintang itu berhenti di atas sebuah rumah. Bukan lagi di kandang ya, bukan di kandang domba lagi. Kandang dombanya itu goa ya, bukan seperti kita lihat di gambar-gambar kartu Natal, seperti pondok, bukan begitu. Kandang domba di zaman Tuhan Yesus itu satu goa, di dalamnya ada palungan. Disitulah domba-domba melahirkan, makan minum dan beristirahat. Nah, kita kembali pembacaan kita. Ketika orang Majus mengikuti bintang Bethlehem itu, bintang itu berhenti di atas sebuah rumah. Dan mereka masuk dalam rumah itu, jadi bukan goa ya. Mereka sudah ketemu Tuhan Yesus. Dan menurut cerita, Tuhan Yesus bukan bayi lagi. Dia sudah seorang anak yang usianya sudah 1 tahun lebih. Atau paling kurang hampir 1 tahun ya. Apa buktinya? Buktinya gini. Waktu Tuhan Yesus dibawa ke Bait Allah, penyerahan anak umur 8 hari, jadi tanggal 1 Januari ya. Kan Tuhan Yesus lahir 25 Desember. 1 Januari
Yusuf dan Maria bawa Tuhan Yesus, mereka harus bawa persembahan. Mereka bawa persembahan apa? Tekukur. Mereka masih miskin ya. Kalau mereka sudah dikunjungi orang Majus, mereka sudah punya emas banyak. Bukan lagi tekukur yang mereka bawa, tapi mereka pasti paling kurang kasih domba atau lembu karena sudah kaya ya. Tapi di sini kita lihat orang Majus tiba ketemu Tuhan Yesus di satu rumah di Bethlehem. Jadi rupanya mereka tidak tinggal lagi di goa, di kandang itu. Ada keluarga mereka, kan kampungnya Yusuf dan Maria. Jadi ada keluarganya. Oh kasihan kita punya saudara melahirkan di kandang domba. Mari pindah di rumah kami. Jadi akhirnya mereka tinggal di keluarga mereka di sebuah rumah. Dan orang Majus mendapati. Karena bintang itu berhenti di atas rumah itu. Jadi ini cara supernatural, baru supernatural. Melalui bintang Bethlehem, orang-orang Majus ketemu Tuhan Yesus di sebuah rumah dan dia sudah hampir 1 tahun. Jadi sudah besar ya. Dan mereka menyembah dia. Mereka tidak bertanya-tanya, "Wih, kenapa seorang raja kok cuma di sebuah rumah? Biasanya kalau raja itu di istana." Tidak, orang Majus tidak bertanya-tanya. Malah kita orang Kristen kadang-kadang, "Kenapa Tuhan Yesus begini ya? Kenapa Tuhan Yesus bikin hidup saya seperti menderita ya? Penyakitku tidak sembuh-sembuh." Kalau orang Majus tidak banyak bertanya. Mereka tahu ini Tuhan. Ini Raja yang besar. Jadi sekalipun kalau secara logika, kok anak raja? Raja yang besar, tapi cuma di sebuah rumah biasa. Tapi mereka tetap menyembah dia. Kalau kita baca di Alkitab tadi, mereka sukacita karena sudah ketemu Raja yang baru lahir itu ya. Mereka sukacita dan mereka menyembah dia dan mengeluarkan persembahan mereka yang terdiri dari 3 macam, emas, kemenyan, dan mur. Emas itu menandakan bahwa Yesus adalah Raja atas segala raja. Raja damai. Emas itu kemuliaan ya, Raja. Terus mur apa? Itu mur menandakan Yesus itu sebagai seorang imam. Dia adalah imam kita. Karena mur itu yang dipakai untuk kemenyan ya. Kalau kita masuk di bait Allah ada mur, emas, mur dan kemenyan ya. Jadi kemenyan lah. Kemenyan itu menandakan Tuhan Yesus itu seorang imam. Mur itu untuk membalsem jenazah. Itu menggambarkan satu waktu raja yang baru lahir ini akan wafat ya. Sebagai anak domba Allah. Jadi Bapak Ibu, kemudian setelah ketemu Tuhan Yesus, mereka ketika mau pulang, datang lagi malaikat malam-malam. Ini supernatural lagi ya. Dia bilang, malaikat ini bilang, jangan kamu kembali ke Herodes. Kamu cari jalan lain. Nah, mereka tidak bertanya-tanya, kenapa kita tidak harus jalan yang kita jalan tadi? Mereka tidak suka membantah ya. Lihat, ini mereka bukan orang Kristen, belum percaya Tuhan Yesus. Tapi begitu mereka ketemu malaikat dalam mimpi, mereka taat. Mereka cari jalan lain untuk pulang ke kampung halaman mereka, yaitu di Persia atau Iran sekarang ya. Nah sekarang apa jadi pelajaran buat kita tentang orang Majus ini? Yang pertama, di tahun baru 1 Januari 2023, seperti perjalanan orang Majus yang sangat sukar. Kita juga sudah melewati tahun 2022 dengan suka dan duka. Tetapi percayalah dengan tuntunan bintang Bethlehem kita siapa? Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita sampai kita bisa masuk di 1 Januari 2023. Dan selanjutnya seperti orang Majus ketika ketemu Tuhan Yesus, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita harus menyembah Dia, mengasihi Tuhan. Bukan masa bodoh. Ini orang Majus belum percaya Tuhan Yesus, bukan agama Yahudi ya. Tapi mereka melihat Tuhan Yesus, mereka menyembah. Dan di sini juga kita dapat pelajaran. Tuhan bisa pakai orang-orang di luar Kristen untuk menyadarkan kita untuk menyembah Tuhan. Yaitu tentang kebenaran. Orang Majus contohnya itu bukan orang Yahudi ya. Dan heran yang pertama tahu Tuhan Yesus lahir bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, orang Majus, orang Iran ya, orang Persia. Ini kontradiksi ya. Di sini kita belajar
Tuhan bisa melakukan segala hal yang mustahil. Ya, jadi marilah kita jalani hidup di tahun 2023 ini dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Seperti orang Majus mau dipimpin bintang Bethlehem, kita juga mau dipimpin Roh Kudus. Dan marilah kita dihimbau seperti orang Majus menyembah Tuhan Yesus, kita juga menyembah Tuhan Yesus, baca Alkitab dan berdoa selalu. Dan terakhir, ketika mereka meninggalkan Tuhan Yesus, mereka tidak mengikuti jalan yang pertama karena mengikuti pesan dari Tuhan dari sorga. Kita juga dalam menjalani tahun 2023, kita harus dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak perlu lagi mengulangi kesalahan yang sama di tahun 2022 karena Allah kita penasihat ajaib yang akan menasihati kita jalan mana yang harus kita tempuh. Jadi Warlot tetap semangat, layani Tuhan, bersaksi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, demikianlah firman Tuhan. Nanti Oma Palar melengkapinya. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari, tim Warlot di rumah. Kita berjumpa lagi pada tanggal 1 Januari 2023. Hari pertama. Kita bertemu tepat di hari Minggu. Tadi kita sudah membaca mengenai 3 orang Majus. Ya, Opa sudah katakan sejarahnya, ya. Yang minggu yang lalu kita belajar, kita membaca bagaimana Tuhan datang melalui gembala. Dan hari ini kita berbaca mengenai 3 orang Majus. Saya bawa yang minggu lalu bawa beberapa gembala yang Tuhan menemui para malaikat, menemui mereka di dalam persekutuan mereka. Saya melihat, meninjau, menganalisa bahwa kita berbicara dalam segi tingkat sosial. Bagaimana orang Majus, kalau kita berbicara tingkat sosial, orang Majus kita tempatkan pada orang-orang yang pintar, orang yang pandai, ya. Mereka tahu begitu banyak pengetahuan alam, ya. Mereka belajar. Memang Tuhan menciptakan manusia dengan masing-masing punya keahlian, ya. Dalam hal ini orang Majus, mereka adalah tingkat orang yang sangat pintar, yang mengetahui alam ini, bahkan di luar bumi pun mereka tahu, yaitu bintang, ya. Saya mempersempit, itulah tingkat pandangan kita mengenai orang Majus dalam tingkat sosial orang pintar. Tuhan datang di dalam segala kemewahannya, kemahakuasaannya. Dia bisa bawa kehidupannya, kehebatannya, otoritasnya pada tingkat yang mana yang dia mau. Dan kelahirannya yang bapaknya utus anaknya yang harus ditahu bagi pencipta, yang bagi orang-orang yang dalam hal ini yang menciptakan manusia, dia mau memberitahu bahwa dia datang. Dan dia mulai, dari tadi saya ulang lagi, adalah mulai gembala dan orang pintar. Nah, tingkat ini kalau kita lihat mereka berbeda, ya. Mereka mengetahui tanpa mereka melihat ada orang yang menyuruh mereka mempelajari, ya. Seperti gembala, malaikat datang, di sini bukan malaikat datang. Tapi mereka orang pintar mempelajari ilmu alam, mempelajari alam yang nyata ini yang Tuhan buat. Kepintaran mereka itu dalam hal ini saya mengatakan bahwa mereka dituntun oleh Tuhan, ya. Tuhan berkuasa atas seluruh alam ini. Rencananya dia buat
sebuat dengan otoritasnya. Jadi dia mengatakan dia datang tidak pada satu orang, ya, tidak pada siapa saja. Dia memang mulai datang dari Yusuf dan Maria yang dia pilih. Ya, di sini hak otoritas Tuhan memilih, ya, memanggil dan memilih itu lain. Saya tidak berbicara itu, tapi saya berbicara pada tingkat-tingkat yang Tuhan mau menyatakan dirinya. Sekarang malam ini adalah orang Majus. Nah, kalau orang Majus berbicara bukan diberitahu oleh malaikat, tetapi dari pengetahuan mereka. Jadi kalau kita lihat dari tinjau dari sudut manusia kita harus mengakui bahwa Tuhan dengan segala kemahakuasaannya, segala otoritasnya, kalau dia datang tidak ada yang bisa menahannya. Bahkan iblis pun tidak bisa, ya. Nah, dia datang dengan cara apa yang manusia punya, ya, orang pintar. Dan Majus datang itu mereka tahu seorang raja. Mereka punya pikiran juga dituntun oleh Tuhan. Mereka bukan agama waktu itu agama Yahudi. Di sini kita melihat kehebatannya Tuhan. Kalau dia sudah menunjukkan dan dia bertindak dengan otoritasnya, tidak ada yang bisa. Itu yang saya selalu katakan ulang-ulang. Kalau Tuhan sudah turun dan turun tangan di dalam kehidupan kita, kita mau apa, ya? Tapi kita harus tahu, manusia itu pada dasarnya tahu pada satu titik tertentu kita tidak bisa hidup, ya, tanpa orang lain. Dan bahkan siapa yang menciptakan kita, ada titik tertentu di situ yang kita ketemui diri pribadi kita, persekutuan kita, ada kita di tengah-tengah keahlian apapun, kita pasti satu waktu kita mengatakan kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Nah, itulah kehebatannya Tuhan. Dia menyatakan dirinya pada orang yang pintar, yang tidak melihat agama, ya. Agama muncul pertama itu dari orang Yahudi, ya, agama Yahudi baru tersebar dengan perkembangan. Saya tidak membicarakan itu, ya, tapi saya mau menyatakan Tuhan datang menyatakan dirinya akan lahir di segala sudut pandangan manusia di tingkat sosial, ya. Mari kita seperti orang Majus. Mereka percaya dengan keahlian mereka. Mereka berjalan menurut bintang keahlian mereka. Di sini kita Bapak Ibu harus mengakui bahwa Tuhan bicara di alam ini. Mereka membaca bintang. Ya. Abraham juga membaca Tuhan itu di bintang, ya. Tuhan berbicara di situ. Berarti itu sudah ada sejak dulu, dan itu kita lihat dimunculkan dalam cerita di Alkitab adalah orang Majus. Mereka ikut bintang dan bintang itu berbicara. Keahlian mereka dan banyak, saya percaya banyak buku-buku yang mereka tulis, ya. Mungkin waktu itu bukan kata buku, ya. Ada hal-hal itu lain lagi untuk dikembangkan, ya. Itu mungkin opa, tapi kita berbicara berdasarkan malam ini keahlian mereka. Mereka mencari karena di situ keyakinan mereka bahwa yang muncul di dalam pengetahuan mereka setelah mereka baca bintang bukan orang biasa, ya. Sampai mereka sebenarnya itu ada Tuhan di situ berbicara pada mereka, ya. Mereka tidak membuat sesuatu batasan di dalam mereka membawa kehidupan mereka, ya. Mereka adalah ahli
kepintaran mereka. Mereka membaca alam, ya. Itulah pengetahuan mereka. Jadi kalau kita belajar mengenal Tuhan, tidak ada batasan. Cuma kadang-kadang kita yang membuat batasan kita dengan Tuhan. Kita lahir sampai kita dewasa, kita tahu Tuhan, ya. Sesuatu diciptakan, Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia. Tanpa dididik pun sebenarnya kita sama dengan Tuhan. Tahu kebenaran, ya. Tetapi kenapa kita begini? Karena saya tidak kupas di situ, karena sudah tercemar oleh dosa, yaitu tempat kita tinggal ini, dunia yang sudah dikutuk. Tetapi kalau kita benar-benar mengetahui Tuhan itu, saya percaya orang Majus mereka tidak mengatakan di sini ada Tuhan. Mereka mengatakan ada seorang raja yang lahir. Itu bahasa manusia mereka dalam kepintaran mereka, ya. Sekarang kita mengatakan Tuhan, tapi mereka mengatakan ada seorang raja, ya. Mereka mengatakan bahwa seorang raja yang bukan biasa. Sampai mereka jalan mengikuti bintang, itu bukan sesuatu yang untuk kita baca saat ini, bukan sesuatu yang biasa, ya. Tetapi lihat, setelah mereka sampai, mereka juga secara manusia ada batasan kepintaran mereka, tapi Tuhan tuntun. Di sini juga ada seorang raja. Mereka bertemu Raja Herodes yang kita sudah baca tadi. Raja Herodes sendiri kaget. Raja Herodes tidak tahu hal itu. Mereka tanya kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel mengetahuinya. Dan itu ada di nubuat Nabi Mika tadi yang Opa katakan, ya. Jadi dalam hal ini semua kehidupan manusia saling menunjang, dan kita harus berpikir dan kita menganalisa. Tuhan membentuk manusia, membentuk alam ini, menciptakan alam ini, semua dari awal ada rencana yang tidak putus. Saya selalu katakan di dalam pembicaraan kita atau khotbah apa yang kita bicarakan, saya selalu katakan Tuhan tidak pernah ambil sepotong-sepotong. Rencananya itu jalan terus. Kita yang selalu jadi seperti gagal. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tarik kita kembali, ya. Nah, Tuhan tarik kita kembali, tapi selalu juga gagal. Sampai saya tidak panjang cerita saja, saya tidak panjangkan cerita, sampai bapaknya, dia katakan sama bapaknya, saya utus aku saja turun, karena mau menyatakan kebenaran itu. Kalau begini terus, maka manusia tidak akan menemui apa sebenarnya hidup mereka. Jadi waktu dia turun itu juga, dia nyatakan kepada dunia, khususnya ciptaannya manusia yang termulia, ya. Dia mau digagalkan oleh iblis, tapi itu tidak bisa. Nah, gambaran itu sudah ada sejak dari firman katakan di Perjanjian Lama. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan punya rencana itu berjalan. Tinggal kita membacanya sudah sangat indah. Kalau saya lihat Tuhan bekerja untuk ciptaannya sampai sekarang, ya. Jadi itu Tuhan memilih orang-orang tertentu. Tuhan memilih menyatakan dirinya mau datang. Tuhan memilih juga. Dan pada akhir dunia ini Tuhan memilih. Tuhan memilih orang Majus, gembala. Nah, sekarang kita mendekati pada akhir zaman. Waktu kita membaca ini, tidakkah kita merindukan Tuhan memakai kita juga? Mungkin tidak seperti orang Majus, itu hanya membuat kita terpancing. Kita membuat kita merindukan, saya juga mau dipakai Tuhan.
Dia sudah mau datang. Kita bisa katakan, Tuhan pakai aku untuk menyatakan kabar Engkau mau datang. Pakai aku di dalam marketplace-nya aku. Apakah kita seorang biasa? Seperti orang gembala? Apakah kita orang-orang yang memang khusus duduk di marketplace-nya yang tidak ada hubungan? Tapi karena kita tahu firman, kita mau Tuhan pakai aku. Seperti orang Majus. Karena orang Majus mewakili kita orang-orang pintar seperti sekarang. Kita harus katakan diri kita di zaman yang sangat modern ini. Mari kita pakai apa yang Tuhan berikan pada kita untuk menyatakan bahwa Tuhan, seperti orang Majus, Tuhan datang untuk menyatakan dirinya lahir melalui orang Majus. Kita sekarang menyatakan diri kita karena kita sudah menikmati Natal yang kita rayakan baru-baru, mengingatkan kita. Itu saja gembala atau orang Majus Tuhan pakai. Mari kita rindukan Tuhan, menyatakan, Tuhan pakai aku untuk menyatakan kedatangan-Mu tidak lama lagi akan datang. Tuhan pakai diri kita untuk menyatakan teman kita, ya, keluarga kita, orang yang di luar tidak mengetahui siapa itu Tuhan Yesus, tapi mereka tahu itu kekristenan. Saya percaya itu tidak ada yang tidak tahu. Ya, kitalah tugas untuk menyatakan tidak lama Tuhan akan mengakhiri dunia itu. Dunia ini sekarang. Mari kita buka hati kita. Kita tertantang. Tuhan pakai aku seperti orang Majus. Di mana Engkau akan datang. Tanda-tandanya. Apa pesanmu di dalam firman bahwa Engkau sudah mau datang? Pakai aku Tuhan seperti orang Majus yang kita baca pada malam ini. Mereka dipakai oleh kepintaran mereka yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran Tuhan bahwa Ia akan datang ke dunia. Dan kita mau, saya sekali lagi, saya tidak panjang di sini. Mari Tuhan pakai kami generasi akhir zaman ini untuk menyatakan bahwa Engkau akan datang menjemput kami yang percaya kepadamu. Dan kami menyatakan pada orang-orang yang mau percaya bahwa Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Seperti yang orang Majus lakukan tugas mereka. Hanya itu yang saya bisa katakan mengenai orang Majus. Kiranya ini dilengkapi pengertiannya Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari dan tim Marot akan dilengkapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberkati Bapak Ibu di rumah sampai kita bertemu lagi di minggu depan tanggal 8 Januari, minggu yang baru tahun 2023. Tuhan memberkati. Maranatha. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah tadi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang orang-orang Majus yang melintasi perjalanan yang sukar bertemu Tuhan Yesus, kita bersyukur setelah melewati tahun 2022 kita bisa memasuki tahun 2023 ini. Dan sekarang kita mau mengikuti apa perintah Tuhan Yesus, yaitu melakukan perjamuan kudus. Mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur di tahun baru 1 Januari 2023, kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan perjamuan kudus. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry di tahun yang baru, tahun 2023 ini. Amin. Bapa, ku persembahkan tubuh sebagai
sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Oke, kalau masing-masing sudah menerima hosti dan anggur, dan bila hostinya ada firman Tuhan, mari kita baca. Silakan baca di tempat tinggal masing-masing. Dan kami yang ada di Tabernacle House of Warlord juga di Sentul City, kami akan baca. Dan ini merupakan pesan buat keluarga Warlord Ministry di tahun 2023. Mari kita baca. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Mazmur Daud. Mazmur 3 ayat 2, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Gembala yang baik. yang membimbing aku ke air Ya, apa punya? Selain daripada Engkau Tuhan, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Jadi pesannya buat keluarga Warlord khususnya ya, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini. Pertama, memasuki 1 Januari 2023, kita dihimbau Tuhan tetap berdoa. Malah semakin kita tingkatkan ya, jam-jam doa kita lebih ditingkatkan lagi. Terus Givi apa tadi pesan yang kedua? Kalau berdoa Tuhan sebenarnya sudah tahu. Sebelum sebenarnya kita berdoa, Tuhan sudah tahu. tahu. Tapi kenapa kita harus berdoa? Untuk menjalin hubungan kita supaya tambah akrab dengan gembala kita yang baik. Makanya gembala kita yang baik berkata, apa? Pioma tadi, ia akan membaringkan ya. Membawa ke Aku air yang tenang. membawa ke air yang tenang dan ke padang yang berumput hijau. Jadi kalau kita sudah rajin berdoa, meskipun Tuhan sudah tahu, Tuhan akan membawa kita di tahun 2023 ini ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Artinya kita tidak usah takut meskipun banyak prediksi tahun 2023 ekonomi makin hancur, tapi janji Tuhan ya, tidak ada yang kebetulan firman Tuhan. Bahkan Tuhan menjanjikan hidup yang berkelimpahan. Dan terakhir Tuhan berkata kepada bangsa Israel dan kita Israel rohani, tidak ada yang bisa menolong kita dalam kelemahan selain Tuhan ya. Jadi cocok ya, ingat teman-teman Warlord, bersandarlah kepada Tuhan Yesus, dialah raja atas segala raja. Sehingga ketika dia datang kedua kali, kita semua bersama keluarga mengalami pengangkatan. Mari kita angkat hosti yang adalah tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20 bunyinya demikian ya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Kita sambut firman-Nya dengan ucapan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu sebagai anak domba Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota yang sudah menganugerahkan kepada kami dan keluarga kami hidup yang kekal, keselamatan, dan juga menganugerahkan kami tubuh jasmani yang sehat dan kuat untuk kami pakai, bersaksi dan melayani Tuhan di tahun 2023 ini. Kami terima tubuh-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, kita angkat cawan perjamuan. Demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita sambut firman ini dengan berkata bersama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang suci, darah anak domba Allah yang sudah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darah-Mu yang suci ini sudah memeteraikan kami dan keluarga kami menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaan-Mu yang diutus Tuhan memberitakan Injil-Mu, memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami terima darah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan iman ya, dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita ungkapkan lewat pujian tanda syukur kita. Bapa, persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai pesadaian sejati. Kusembahkan Tuhan, kusembahkan Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu
kagum akan Engkau Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Raja atas segala raja, yang sudah memimpin kami di sepanjang tahun 2022 yang lalu. Dan kami yakin dan percaya dengan iman, kami dipimpin oleh-Mu ya Tuhan, Gembala kami yang baik. Mulai hari ini, hari Minggu 1 Januari 2023, dan besok lusa di sepanjang tahun 2023 ini. Sehingga dengan iman tidak ada yang perlu kami khawatir, tidak ada yang perlu kami takut. Sekalipun banyak ramalan-ramalan secara dunia bahwa di tahun 2023 ini kesusahan secara ekonomi dan lain-lain semakin meningkat, tapi kami percaya dengan iman Tuhan kami lebih besar daripada segala persoalan, permasalahan yang ada di dunia ini. Sedangkan burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kami anak-anak-Mu Tuhan, duta-duta kerajaan-Mu. Tuhan pasti beserta kami, karena Engkaulah Allah Immanuel yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya di dalam kesaksian dan pelayanan-pelayanan kami sebagai keluarga Warlord Ministry. Berkatilah ya Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia karena hari ulang tahun. Mungkin hari ini, besok, lusa, di sepanjang minggu baru yang berjalan ini, kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka, berkati dengan panjang umur, dan tetap teguh beriman kepada Tuhan Yesus. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang pada tahun yang lalu bisnisnya, pekerjaannya, karirnya dipromosi oleh Tuhan, sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan. Berkati mereka di dalam memasuki tahun yang baru ini, sehingga bisnis mereka akan terus meningkat omsetnya, dan karir mereka di pekerjaan, jabatan masing-masing terus Tuhan angkat. Dan Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami mungkin dalam keadaan sakit saat ini yang belum kunjung sembuh. Kami sepakat Tuhan, kami imani bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin terbaring di rumah sakit, di rumah masing-masing, sakit apa saja, kami percaya Engkaulah tabib yang agung. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengalami masalah-masalah, problem, baik itu dalam pekerjaan, bisnis, keluarga, masalah keuangan, masalah jodoh, masalah apa saja, kami percaya Engkaulah Tuhan Yesus, penasihat yang ajaib, sanggup memberikan kami solusi untuk keluar dari masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah pemerintah kami, berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, berkatilah Wakil Presiden Bapak Maruf Amin sekeluarga, berkatilah Panglima ABRI, Kapolri, semua jajaran pimpinan kami yang tertinggi di pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan, sehingga para pejabat pemerintah kami menjalankan tugas-tugas mereka dengan bersih, adil, dan baik. Terima kasih Tuhan. Kami doakan bangsa kami di dalam banyak bencana-bencana di tahun 2022. Tuhan kasihanilah bangsa kami. Hindarkanlah dari bencana-bencana yang mau datang lagi, dan lindungilah bangsa kami dan juga bangsa-bangsa lain. Tuhan, kami bersyukur karena mendengar Ukraina dan Rusia sudah mau berdamai. Kami percaya itu adalah jawaban doa umat-Mu di seluruh dunia. Begitu pula suku bangsa lain yang bertikai, Tuhan perdamaikan mereka. Karena Engkaulah Sar Shalom, Raja Damai.
yang sanggup mendamaikan semua perselisihan. Terima kasih Tuhan, kami doakan khusus semua anggota Warlot dengan keluarga mereka. Tuhan, ingatkanlah semua anggota Warlot dan keluarga untuk terus tetap setia dan penuh semangat dan rajin untuk bersaksi dan melayani Tuhan, melayani sesama kami yang sedang menderita, yang sakit, yang terikat dengan kuasa gelap, dengan kami memakai kuasa Allah Roh Kudus, kuasa supernatural dari Tuhan, sehingga terjadi mujizat-mujizat di tahun 2023 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingatkanlah kami untuk terus hidup berjaga-jaga dan berdoa, hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu, tidak bercacat celah, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kami yang adalah calon-calon mempelai kudus-Mu akan mengalami pengangkatan. Dan kami akan tinggal bersama Tuhan Yesus di surga sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot di tahun yang baru ini, hari Minggu 1 Januari 2023. Sebelum kami mengakhirinya Tuhan, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Surgawi, berkat yang berlimpah-limpah, berkat rohani dan jasmani, melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga-keluarga, dan menyertai kami juga di Tabernacle House of Warlot Sentul City. Mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan dan kita semua terangkat, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersyukur sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru, Happy New Year. Sampai jumpa lagi minggu depan, Minggu 8 Januari tahun 2023. Shalom.